Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasihin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Fadilah mudir hadal ma'had daril huda li Banjar Jawal Garbiyah, jami'ul asatidzah al muhtaramin wa jami'ut talabah al qudama wa antum yaumal bud tastaqbiluna at-tulab al judad. Fahimtum hadha? Ana dengar katanya anak-anak Darul Huda ini jago-jago bahasa Arabnya. Dan duduknya antum hari ini nampak banget bahwa antum calon orang-orang hebat nanti di luar sana. Kalau boleh anak curhatkan kepada teman-teman Darul Huda people, bahwa duduknya antum di siang hari ini mengingatkan anak ketika anak pun pernah merasakan duduk manis di siang hari, mendengarkan seseorang ketika bicara hari itu. Ana masih ingat masuk ke pesantren Gontor sebagai santri baru itu bukan keinginan Ana. Ana yakin antum sekarang sampai level apapun SMP atau SMA atau alia, antum hari ini sampai detik ini pun Ana yakin gak semuanya mengatakan, Pak Happy, Ana sebenarnya gak betah di pondok ini. Sok ngaku. Antum bilang, Pak Happy kok tahu sih? Cara duduk antum, sorotan mata antum, itu sesuai dengan apa yang terbenak di hati ente semuanya. SMP, angkat tangan. Enggak. Dari sini saja nampak, you nggak pede hari ini. SMP, angkat tangan. Nah, ini baru anak pesantren nih. Good. Aliyah, angkat tangan. Masya Allah. Siap. Hari ini pastinya antum semua akan lebih feel-nya lebih dapat dibandingkan ketika pertemuan sebelumnya di area masjid. Karena waktu di masjid hari itu saya masih ingat kita nggak sebebas dan se-ekspresi ketika antum semua berada di sini. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Sampai maghrib siap? Siap. Sampai isya siap? Siap. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong gak? Masa. Sebenarnya Ana diminta diundang oleh pesantren Darussalam Raja Polah besok. Tapi ternyata qadarullah, Ustaz Afif komunikasi dengan kita. Ternyata sebelum pesantren-pesantren yang lain kita roadshow, Darul Huda Banjar adalah yang pertama kami tampil di tengah pandemi COVID-19 ya. Oke. Bismillah. Kita mulai segmen pertama hari ini. Saya minta semuanya fokus ke depan. Waktu kita sangat sempit Kak. Karena sebelum azan asar dikumandangkan, pastinya antum semua sudah harus merapat melaksanakan sholat asar. Dan ana pun harus merapat ke pesantren Condong. Karena nanti malam kita akan menuju dengan santri-santri baru di sana. Kemudian besok pagi baru Darussalam Raja Polah. Kemudian siangnya di area Singaparna sampai malam. Setelah itu baru kita pulang lagi ke Jakarta untuk MC Kongres di Istana Negara. Saya minta you fokus kembali dan tepuk tangan untuk Darul Huda people hari ini. Ini sound systemnya enak banget nih. Anak kalau pakai sound system kayak gini kayak MC dangdutan cocok gitu ya. Coba Kak dibaca. Yang putra, sayap kanan saya, you paling melihat lebih jelas di sini. Tolong dibaca dengan seksama. Siap ya? Yang warna hijau saja angkat dengan kuat suaranya. Wahid Isnani Salasa. Kok ngomong apa? Gini Kak bacanya. Jejak santri, dari santri untuk negeri. Wahid Isnani Salasa. Jejak santri, dari
gitu dong. Tadi mah jejak santri rajiun ya gitu. Kedengeran anak ngomong apa yo ini. Oke, jejak santri dari santri untuk negeri. Berarti antum semua terlahir dari pesantren Darul Huda untuk Nusantara. Bahkan dunia pun harus merasakan nuansa itu. Nah, kita mulai segmen hari ini di Darul Huda FM Radio Station. Menu hari ini teman-teman, yang pertama Great Motivation. Dalam waktu kurang lebih 2 jam ke depan kita akan membuka segmen motivasi jejak santri Darul Huda. Kemudian ada juga segmen impian sang santri dan juga ada catatan santri brilian. Sebelum menuju ke segmen ini, coba antum semuanya angkat tangan kanan dengan kolamnya. Wahid, Isnani, Salasa, mulai. Silakan tim dokumenter ambil nih gambar yang paling cakep kalau sudah segmen ini. Di antara segmen ini pasti di antara Anda ada yang bawa kolam dan kebingungan sendiri. Oke, kita lihat ya. Kalau yang sudah bawa kolam dan sempurna semua bawa, pasti antum sudah tahu. Pak Happy ini biasanya suka nanyain kolam dan kurosa. Pas saya angkat tangan, kalau tak bawa akan terjadi kiamat kubro besar-besaran. Alhamdulillah nih, lengkap loh Masya Allah. Coba saya kirim. Oke, lengkap. Coba Putri. Yes, Alhamdulillah. Kolamnya udah selesai. Ada urusan yang belum selesai. Kurosahnya, angkat sekarang. Mulai. Di sini nih yang biasanya banyak yang error ya. Sayap kanan, aman. Sayap kiri sudah. Tim fotografer dari Darul Huda ada tadi ya? Oh antum, oke. Siap ya, ambil gambarnya. Sip, enough. Turunkan kembali. Kita mulai. Kalau sudah berawal dari catatan santri brilian, berarti sudah saatnya antum menjawab satu redaksi ini dengan tulisan Are you ready? Waktu di masjid, antum menjawabnya dengan serempak. Hari ini harus lebih powerful lagi. Are you ready? Yes! Wow, guru-gurunya tadi powerful banget loh kak. Dia mengatakan yes sir. Ulangi lagi, santrinya jangan sampai kalah sama gurunya. Are you ready? Yes sir! Gak gitu-gitu juga kali ya. Monitornya sampai mau pecah. Siap. Tantangan kalau bicara di siang hari kawan. Tantangannya, anak habis makan siang. Biasanya cocoknya menuju ke kamar dan baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Antum pun sama. Ini tantangan bagi yang ngomong dan tantangan bagi yang mendengarkan. Tapi anak harus bermain dengan emosi antum semuanya. Kalau ada di antara antum yang matanya bainal haya'i wal mamat, berarti anak gagal hari ini. Para guru tadi 4 jam loh kak. Dari pagi sampai siang semuanya fokus ke depan karena mereka berharap menjadi guru yang dirindukan oleh santrinya. You juga sama. Bisakah santri ini dirindukan bukan hanya oleh gurunya, tapi your parents, orang tua Anda itu juga sama merindukan sosok anti dan antum semua yang hebat. Antum habis liburan kan? Kalau sudah habis liburan, in 1 minute, 1 menit pertama Anda bicara, you masih mengingat masa-masa liburan itu. Tuh kan, you pasti bilang Allahu Akbar, kena lagi kita nih gitu ya. Karena udah pasti kak, you bilang Pak Happy tahu dari mana? Iyalah kak, anak juga pernah nyantri. Baru pertama datang ke pondok diadain acara seperti ini, melihat anak ini kayak waktu liburan. Jadi otak antum semua belum tajdid nih ya. Bisakah hari ini you jadidu niyatakum? Perbaharuilah niatnya. Nah, you masuk ke alam pesantren berarti masuk secara kafah. Jangan setengah-setengah. Maka ketika you katakan yes sir, itu udah mendobrak semua enzim negatif. Yang tadinya low menjadi high. Are you ready? Yes sir. Antum udah digaya dengan audio ini. Otomatis itu lebih semangat karena setiap tune audio ini menembak enzim orang yang mendengarkannya. Kepalanya biasa aja bro. Di mana-mana pasti gitu. Are you ready? Yes!
Yang kedua, Anda bisa melihat satu tulisan yang muncul. Setiap karakter Anda itu unik. Anda refresh ketika pelajaran kita di masjid hari itu. Setiap karakter Anda itu SMP, SMA pasti beda-beda dong orangnya. Anak SMP pasti berbeda karakternya dengan anak SMA. You yang tinggal di pesantren, karakternya pasti beda dengan orang-orang yang di luar sana. Bukankah kau beberapa waktu lalu habis bernostalgia dengan kawan-kawanmu? Pasti di antara teman-teman ada yang bilang kepada ente semuanya, ngapain ente di pesantren? Udah pindah aja ke sini sama kita di SMA. Di situ tuh antara malaikat dan setan berdialog. Kayak di sinetron gitu ya. Yang sayap kiri setannya terus ada mukanya warna merah gitu kan. Ikuti orang itu. Datang malaikatnya warna putih gitu, berbisik lagi. Kau masuk aja ke dalam huda, tetap kau bertahan di situ. Kenapa anak katakan ini? Anak waktu itu di masjid. Sekarang di sini wajah Anda ini udah familiar Kak di mata anak. Berarti you masih bertahan dong. Wajah Anda ini masih familiar. Wah, Darul Huda banget ya wajah-wajahnya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu kan. Kalau ketemu di jalan, di Darul Huda deh pasti gitu. Gak mungkin kan Darul yang lain, Darul Huda nih. Apa yang kau pikirkan hari ini? Kenapa Kak? Karena berbeda nak. You masih bertahan. Di akhir segmen di masjid hari itu anak katakan, siapa di antara antum yang masih bertahan di samudra Darul Huda ini? You tulis tuh di sunduk antum masing-masing. Antum lemarinya pakai apa sih? Sunduk kan? Sunduk, bahasa yang sama. Bisakah saya bertahan di samudra Darul Huda ini sampai haflatul takhrij? Gitu. Jangan gini nulisnya. Lanjut atau keluar. Itu pasti beda, udah ketebak jawabannya. Bisakah saya bertahan di samudra Darul Huda ini? Karena you sudah berikrar bahwa yes sir, itu udah siap berarti kan. Cocoknya ini santri baru nih Kak. Anak ngomongnya depan santri baru nih. Jangan sampai baru bermalam di sini, besok pagi habis subuh pulang. Cocoknya, cuma sayangnya besok anak udah harus merapat pulang lagi. You harus beruntung. Di saat yang lain minta hari ini, siang ini nih, tapi anak lebih berpikir untuk bagaimana anak-anak Darul Huda ini tetap bertahan di samudra Darul Huda ini. Siap? Siap. Setiap karakter Anda itu unik. Berarti segmen ini kita ulang kembali. Keunikan Anda ini akan muncul di sini. Yuk kita mulai people. Dalam hitungan ketiga, yang mengangkat kedua tangan bareng-bareng berarti dia termasuk orang yang kompak anaknya. Wahid, isnani, mulai. Ikuti orang itu. Yes, siap ya. Silakan tim dokumenter diambil videonya. Jangan sampai gagal Kak guru-guru. Tadi semangat banget loh Kak segmen ini Kak. Yang mengangkat kedua tangan powerful. Dia menunjukkan santri-santriwati yang semangat. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya antara mau dan tidak berarti kecerdasannya juga antara mau dan tidak. Yang dia mengangkat Pak Chandra enggak, saya siap Pak Chandra, saya angkat kedua tangan sama-sama, mulai. Orang yang mengangkat kedua tangan hari ini menunjukkan santri Darul Huda yang semangat, smart, cerdas, terampil, mandiri, dan you buktikan hari ini. Ini yang saya minta sekarang, buka. Ketika Nabi bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Buka. Senang saya lihat tangan ini. Yuk, buka. Tutup. Anda langsung sepi. Anda berpikir, ya Allah habis ini buka apa tutup gitu kan? Yo, latih the power of focus Anda. Buka. Buka. Tutup. Tutup. Mulai kan? Mulai. Anda banyak yang sudah mulai gak fokus, otak Anda masih ke rumah hari ini. Mulai. Jangan dulu ke materi, yang penting gini aja angkat tangan sampai asar nanti.
buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Allahu Akbar. Coba nak, dahulu udah gimana antum mau ngantuk coba? You takut? Kak, udah selesai. Kau mau sampai nanti kayak gitu? Saya tanggung jawab dong. Gimana antum mau ngantuk? Antum takut gitu kan? Oke, good. Anda masih ingat dengan tulisan ini? Ini dia. Anak-anak UI kumpul 2.500 orang di sini. Ngapain dia? Belajar applause hypnotic. Di masjid waktu itu enggak terlalu powerful karena suasana di dalam masjid. Apa maksudnya? Anak-anak UI berkumpul, berbayar 750.000 per 15 menit dari pagi sampai sore 8 jam hanya untuk belajar tepuk tangan. You bisa bayangkan itu orang tepuk tangan dari pagi sampai sore. Yang saya khawatirkan mereka keluar aula masih tepuk tangan. Terus ngapain di situ Kak? Oh, enggak sembarang mereka tepuk tangan karena mereka punya mimpi. Kenapa mereka harus berkumpul? Mereka antri karena mereka punya mimpi. Nah, dia mengatakan, Pak Chandra, mimpiku satu Pak, aku ingin cepat wisuda nanti Pak. Pak Chandra, aku ini ada masalah sama ibu Pak Chandra. Bisakah suatu saat ibuku ini memberi tepuk tangan buat saya mengatakan, nah aku bangga punya kau ini. Semua kumpul di situ. Dari sejabodetabek kumpul di satu titik karena mereka merindukan aplaus dari orang-orang sekelilingnya. Kenapa you datang lagi ke sini setelah dari alam rumah masuk ke alam pesantren? Karena you merindukan aplaus dari ustadz-ustadzahmu. Ustadz-ustadzahmu akan mengatakan, you anak yang disiplin, you hebat. Semua rindu itu. Hamba Rabb Jalla Jalaluh, dia pun merindukan appreciation dari Allah Azza wa Jalla. Umat sang Nabi merindukan appreciation dari Nabi Yuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aplaus itu luas. Tidak sembarang aplaus. Antum pun sama kan? Antum bawa cerita kan ketika di rumah anak kemarin. Antum nggak tahu ternyata di rumah banyak masalah. Pas masuk rumah, ya Allah ternyata kayak gini sekarang suasana rumah. Dan antum pulang, antum pamitan kepada bapak, ibu, adik, kakak dalam keadaan masalah itu belum selesai. Dan antum bawa masuk ke alam pesantren, mau apa antum buat mereka? Antum menyelesaikan masalah, bukan kapasitas antum. Kemana antum lari? Fafirru ilallah. Sujudnya dilamakan, antum berdoa di situ, ya Rabb, anak jauh ini dari orang tua ya Allah. Aku ketika liburan kemarin banyak masalah mereka ini ya Allah. Aku hanya bisa mengadu di tempat ini ya Rabb. Aku hanya bisa mengadu di tempat ini ya Allah. Tak bisa kemana-mana aku ya Allah. Ayo, aku lari kemana? Anak tahu, anak rasakan hampir 34%. Antum di rumah banyak masalah. Tapi jangan bawa masalah itu ke alam pesantren. Antum hanya berdoa, menempelkan kening dalam sujud yang lama. Di situ antum berteriak di hadapan Allah, ya Allah, Engkau tidak tuli dan Engkau tidak buta ya Allah. Ini pesantren ya Allah, tempat malaikatmu berkumpul. Aku memohon hanya kepadamu ya Allah. Innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaka. Keep di memori antum. Andai kan ini anak katakan kepada santri baru, belum tentu nyambung. Antum udah lama di sini, 100 orang lebih ini. Yuk angkat ini bendera dari dulu udah sama-sama. Sampai nanti antum wisuda selesai, antum punya cerita yang indah di tempat ini. Siapa yang bilang mustahil kalau suatu saat yang berada di istana itu bukan anak lagi, tapi MC istana itu adalah MC yang suka ada di pesantren Darul Huda.
menteri-menteri kursi-kursi itu. Ternyata dia dari Darul Huda Bandar. Siapa yang tahu? Jadi, la muhal, tak ada kata yang mustahil. Terus Pak Hepe gimana belajarnya? Sok di sini aja. Gak perlu kau datang ke UI. Posisikan tangannya mau tepuk tangan hari ini, Bibo. Latih fokusnya ya nak ya. Jangan sampai gagal ya nak ya. Dalam hitungan ketiga ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Anda masih ragu-ragu. Selamat pagi. Udah mulai 75%. Selamat pagi. Amazing. Ternyata orang yang percaya dirinya di bawah 30%, tepuk tangannya pasti di bawah. Ayolah ngaku. Anu tadi tepuk empraknya di Hana. Selamat pagi. Amazing. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Kiamat kubro akan terjadi hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Ini yang terakhir. Guru-guru tadi ada yang salah, lama-lama alhamdulillah sempurna. Ketika saya mengatakan selamat malam, no applause, tak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat siang. Saya ulangi, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan. Anakmu janganlah kau gagal. Kalau kau gagal berarti di mana kau telingamu itu. Selamat pagi. Anak ulangi, terakhir anak bilang. Ketika aku bilang kau ini selamat malam, cobalah janganlah tepuk tangan. Siap? Siap. Selamat pagi. Terakhir ini terakhir. Benar, ini terakhir. Ketika saya bilang selamat malam, tidak ada yang tepuk tangan. Siap? Siap. Oke. Selamat malam. Lumayan, cuma satu. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malamnya, betul? You fokus banget, ya Allah, kapan malamnya, ya Allah, kapan malamnya. Anda takut gagal, jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri di situ ya. Oke, good, amazing. People, di sini udah siapa yang baru ketemu saya hari ini? Angkat tangan. Kamu ya? Baru ketemu hari ini? Sebelumnya nggak ketemu waktu di masjid? Belum? Yang lain? Ada? Anti? Tuh 2, 3. Oke, kalau gitu kenalannya nanti di luar aja ya. Ya. Soalnya yang lainnya udah semua ya. Udah semua ya? Oke, good. Kita lanjut. Bismillah. Kita mulai segmen pertama hari ini setelah introduction dan ice breaking. Saya minta you fokus ke segmen yang akan Anda sampaikan hari ini. Oke, bismillah, kita mulai segmen pertama dari tulisan ini. Dulu waktu di masjid ini pernah ditayangkan, cuma nggak sampai full karena layarnya terkeburu jatuh. Anda masih ingat hari itu ya? Iya kan, betul ya? Saya mah nggak bakal lupa itu tragis kisah jatuhnya sebuah screen. Siap, kita mulai. Fokus dah. Sekalipun sudah Anda ceritakan, you akan refresh kembali. Beberapa tahun silam, antum pernah merasakan hal yang sama. Ana termasuk orang yang benar-benar anti dan gak mau masuk pesantren. Ana disuruh oleh bapak masuk ke pesantren. Ana bilang, wah, Ana mau masuk SMP. Tapi lama kelamaan Allah menggerakkan. Ternyata masa-masa itu sudah lewat. Dulu di antara Anda ada yang merasakan atmosfer ini. Anda pernah menggunakan seragam-seragam ini, betul? Ada yang TK, ada yang kostum SD mungkin. Dan lama-lama, ternyata tuh masuk SMP-nya di sini tanpa tidak merasakan seperti kawan-kawanmu di luar sana sampai huru-hara kayak gini ketika graduation. Tapi impian anak pesantren itu beda. Jejak santri itu mimpinya berbeda.
bukan mengangkat topi ketika di hari wisuda, pasti antum sekarang berteriak depan anak, Pak Happy, mimpiku seperti Bapak bilang tadi, Pak. Di saat rumah mungkin tak ada kebahagiaan di dalamnya. Aku hanya punya mimpi. Aku ingin cepat-cepat wisuda, Pak Chandra. Aku membayangkan saat itu aku pakai kostum seragam wisuda, Pak Happy. Saat itu aku melihat ayah ibuku hadir. Saat itu MC mengatakan wisudawan memasuki ruangan. Aku pasti melangkah dengan pasti. Setiap jejak langkah sang santri hari itu, semua mata tertuju kepada dia. Anda pernah membayangkan ketika ternyata pembawa acara itu menyebut nama Anda? Wisudawan pertama, Ananda. Betapa bahagia sang ayah yang banting tulang mencari nafkah buat antum di ma'had. Sang ibu yang setiap Senin Kamisnya dia berpuasa mengirimkan doa untuk Anda ketika namamu disebut dan kau berdiri tegak menggunakan toga hari itu. Saat itu kau menunduk di depan sang kiai. Kau disematkan, saat itu turun kau dari tangga sebelah kiri. Apa yang terjadi biasanya setelah hari itu? Ketika wisuda ini sudah selesai, ternyata masa sudah berbeda. Kau mengatakan selamat tinggal bangku sekolah SD dan selamat tinggal bangku pesantren. Kau sudah selesai di alam pesantren ini. You pernah pasti bayangkan itu. Dan saat itu pasti Anda pernah merasakan atmosfer turun dari panggung wisuda hari itu. Ternyata kau melihat seorang ibu lagi berlinang air matanya. Ketika ibu itu berlinang air mata, pasti kau tak tega kan melihatnya. Kau bawa toga, kau bawa ijazah, tapi saat itu kau melihat ibunya lagi menangis. Pasti kau hampiri dia kan? Kau bersimpuh di kaki dia sambil kau mengatakan, Bu, Ma, kenapa menangis? Pak, kenapa nangis, Pak? You tahu apa jawaban Bapak dan Ibu hari itu? 80% setiap acara wisuda yang kami guide, jawaban dari sang bapak dan ibu itu mengatakan, aku bangga punya kau, nak. Akhirnya kau selesai di pesantren ini. Kau dipeluk erat, kau dibisikkan doa di telingamu. Hampir 45% yang acara wisudanya kita guide, ada satu anak. Dia melirik sambil mengatakan kepada bapak ibunya, Pak, Bu, aku berikan toga ini untukmu. Pernah kau datang ke pesantren, tapi hari itu aku tak bisa menemuimu. Pernah kau menggayuh sepeda dari rumah ke pesantren, kehujanan, kepanasan, tapi saat nyampe ke pesantren, santrinya nggak nemui dia. Saat itu aku malu, Pak, melihatmu, dilihat kawan-kawanku. Tapi hari ini aku bangga, aku berikan toga ini untukmu. Bisakah antum melakukan itu nanti? Justru jangan sebaliknya. Kau berhenti di tengah samudera sebelum sampai ke titik finish. Saya ulangi, jangan sampai kau berhenti di tengah samudera sebelum sampai kau ke titik finish. Bertahanlah, kawan. Besok santri baru akan tiba. Hadirkan senyuman tulus dan ikhlas dari kau santri-santri lama, bahwa kami santri Darul Huda yang siap mengarungi samudra bersama santri baru itu, beri uswah hasanah buat mereka. Nah, pasti antum tak mau kejadian ini terulang ketika di Manado. Tapi ada hikmah. Anak MC wisuda hari itu, nah, saya bilang, hadirin, wisudawan wisudawati akan memasuki ruangan. Tiba-tiba
Panitianya mengatakan, "Mas, jangan dimulai dulu, Mas. Kita nunggu satu wisudawan lagi belum datang. Dia dari Watampone jauh, Mas. Kasihan. Tolong tunggu dia." Kami menunggu. Tiba-tiba datanglah seorang wisudawan dengan sang ayah yang sudah papa. Pasti antum punya ayah, bapak, dan dia sudah lemah kakinya. Dan hari wisuda, dia datang membawa cinta untuk sang anak yang akan diwisuda hari itu. Antum lihat cuplikannya. Tak bisa dibohongin. Antum pun gak bisa mengatakan saya gengsi untuk menangis hari ini. Karena Nabi pun pernah mengatakan, al-buka rahmah. Tangisan itu bukti kasih sayang. Antum punya cinta dan kasih sayang untuk mereka. Maka ikhwani wa ahibati fillah, masa-masa itu pasti antum akan rasakan. Selama antum bertahan di tanah ini. Untuk santri lama, dimanapun kami mengisi untuk santri lama, pasti materi ini anak sampaikan. Bertahanlah di samudera ini sayang. Kau harus sampai ke titik akhir. Dan nanti berteriak, yes, we are winner, kita menang. Jangan sampai sebaliknya. Mau SMP, SMA, la farqa baina dzalik, no different, semua sama. Tolong simpan kalimat anak ini di memori antum. Ketika suatu saat, apalagi kelas akhir, mau detik-detik antum mau ujian, mau wisuda, antum sudah, Pak Canda aku udah, Pak, ya Allah Pak, capek Pak. Iya, emang anti aja yang ngerasakan, emang anta aja yang ngerasakan, semua sama. Ingat kalimat itu. Kata Pak Happy Chandra, bertahanlah di tanah ini. Karena apa? Seringkali angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Ketika sang nelayan berharap anginnya bertiup ke tenggara, tiba-tiba angin itu bertiup ke arah barat. Ini ungkapan seorang penyair yang bernama Al-Mutanabbi. Dia mengatakan, tajrir riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Wajar kalau antum punya mimpi, akhirnya tak kesampaian mimpi itu. Tapi Allah sudah memberikan ruang terbaik buat kita, people. Kenapa? Ternyata ada satu potret. Kira-kira ini kampusnya di mana coba? Di mana? Yang depan pasti melihat ya, karena lebih jelas layarnya. Kak, ini UIN arane di Aceh.
bulan Februari tahun 2019, kami motivasi anak-anak UIN yang akan diwisuda. Awal Februari. Baru saja bicara 15 menit, tiba-tiba ada seorang mahasiswi, orang Lok Semawe. Dia berteriak dari pojok. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku punya mimpi hanya satu, Pak Chandra. Nanti saat wisuda, tolonglah Pak Chandra datang dengan timnya. Itu saja Pak Chandra. Mimpiku tak ada yang lain, cuma itu. Pak Chandra kalau bisa jadi MC-nya nanti Pak Chandra. Oh siap, tim, lock tanggalnya. Akhirnya dikunci tanggal itu, kita siap untuk datang. Pulanglah kami ke Jakarta. You tahu apa yang terjadi? Detik-detik mau diwisuda, kabar itu berbeda. Datang kabar ke tim kami bahwa mahasiswi yang teriak itu, yang meminta kami untuk datang, dia tak merasakan indahnya pakai toga. Karena Allah berkehendak lain, yang bernama Rina Maharami, anak UIN Araniri Aceh ini, famatat, fatuwufiyat, dia meninggal sebelum wisuda. Anda bisa membayangkan hari itu? Suasana mengharu biru di kampus UIN Araniri Aceh. Yang tadinya dia berharap pakai toga, tapi sang ayah ini ayah yang hebat. Tak ada tangisan ketika di panggung wisuda. Ketika disebut nama putrinya, Rina Maharami. Yang datang ke panggung wisuda adalah ayah yang hebat ini. Dengan pakaian yang sangat sederhana. Ketika disebut nama sang putri, ayah ini tampil dengan senyuman antara haru, bahagia, dan dia mengatakan, Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri. Dia adalah seorang sarjana, walaupun dia almarhumah. Namanya sudah tertera di batu nisan, sekalipun hari itu banyak kalangan bunga di area kampus. Ini tayangannya. Angin kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Anda bisa membayangkan hari itu bukan? Irama nuansa Aceh ini menggema di tanah kampus. Karena mereka merasa berduka karena seorang almarhumah ini yang punya mimpi harapannya di wisuda. Tapi kami pun datang sebagai MC permintaan sang almarhumah itu. Kenapa Anda ceritakannya kepada antum? Siapa yang tahu, nak? Ya, bisakah kita atau orang tua kita yang duluan? Pasti antum gak mau yang putri melihat potret ini terlalu lama. Karena yang antum lihat di sini adalah hanya bagian dari cerita Aceh. Tapi antum Darul Huda yang putri khususnya, jadikan ini adalah cerita antum, bahwa antum harus menjaga nama diri, nama orang tua, sampai nanti antum wisuda. Dengan doa, Allahumma tawil a'maruna wa a'maru walidina. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, dan umur kedua orang tua kami. Wahasin a'malana, perbaikilah amalan-amalan kami. Wasahih ajsadana, dan sehatkan jasad kami ya Allah. Udah kan? Di sini makomnya doa, bukan di luar sana.
Belum tentu. Di sini antum bacakan Al-Quran, ana yakin hafat humul malaika. Tempat ini dikelilingi para malaikat Allah. Disitulah kita berdoa. Angin kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Antum masih ingat kalimat itu? Rina Maharami berharap pengen diwisuda. Ternyata Allah berkehendak lain. Karena pasti semuanya berharap, iya Pak Chandra. Bismillah sekarang saya. Nanti saya akan pulang ke rumah di saat saya sudah sukses. Dan saya ingin memeluk ibuku seperti ini. Pelukannya erat. Atau memeluk sang ayah. Pasti Anda ada yang berteriak, Pak Chandra, tolonglah jangan kalau banyak bicara tentang ibu dan bapak. Orang tuaku ini sebagian ada yang sudah tak ada. Mereka sudah dipanggil duluan. Nah, batu desanya masih ada. Masih tertulis nama kedua orang tua itu. Maka semua yang hari ini, detik ini santri ini pasti mimpikan memeluk orang tuanya. Coba ini kalimat ini disampaikannya sebelum Anda liburan. Saya yakin Anda ingin cepat memeluk orang tua Anda. Latansa itu Banten 5.000 orang. Sayap kirinya santri kayak gini nih. Ya kan? Sayap kanannya orang tuanya. Di segmen terakhir saya bilang, siapa yang merindukan ingin memeluk orang tuanya, saya beri waktu 5 menit sekarang. You bayangin gak? 5.000 santri, 5.000 orang tua. Berarti berapa orang? 10.000. Kalau yang orang tua datang dua-duanya, ini berapa? 10.000 lebih lah kurang lebih ya. Itu kebayang gak di aula Kak? Ada yang nyari bapaknya, ada yang nyari ibunya, ada yang Pak bapak di mana? Saya yang bingung di depan. Astagfirullahaladzim kayak gini ya. Saya salah ngomong ini. Yes. Lucu melihat Anda hari ini. 1 detik yang lalu Anda menangis. Setelah itu Anda membayangkan ada anak yang mencari bapaknya di aula. Dan Anda tertawa lagi. Wajah Anda lucu hari ini. Tangisan Anda masih ada tapi ketawa. Jadi nangis sambil seri itu gimana bentuknya coba? Jadi Anda ini makhluk apa hari ini? Saya semakin mundur hari ini melihat wajah Anda ya. Gitu. Kalau Anda dibikin nangis sampai nanti asar Kak, ya Allah ya Robbi, Anda keluar dari ruangan ini, mata Anda sudah nggak berbentuk mata manusia lagi kayak gitu semua. Nanti saya dimarahin Ustadz Afif sama Ustadzah, ini diapain sama anak-anak ini jadi kayak gini semua matanya. Tapi alhamdulillah yes. Karena kita udah sinergi gitu ya Kak ya. Anda sudah membayangkan ini Pak Happy Chandra pasti kalau datang ke Darul Huda bikin kita nangis. Apa sih yang bilang? Kalau siang hari mah nggak mungkin. Ternyata nangis juga gitu ya. Tapi yes, tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Saya minta ada yang maju ke depan dan baca redaksi ini. Dan saya akan tunjuk menggunakan laser warna merah seperti biasa. Dalam hitungan 5 mundur. 5, 4. Kenapa? Astagfirullahaladzim. 3, 2. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Itu mana kompak menunduknya gitu ya. Yang kelihatan ininya aja kepalanya ya. Oke, maju ke depan dan bicara. Satu putra, satu putri. Tanpa laser dong, anak Darul Huda. Yuk, bismillah, mulai. Satu putra. Yuk. Good, alhamdulillah. Ada nih Kak ya. Kemudian ada lagi yang berharap untuk maju ke depan, putri. 1 orang, cepat Kak. Alhamdulillah, fadli. Di standby-kan aja Pak Agung, biar gak move on. Nah, siap ya? You di sini, you di sini. Oke, sekarang saatnya antuma bicara bahwa pasti you punya mimpi, anak punya mimpi, you juga mewakili teman-temanmu SMA, betul? You juga punya mimpi. Saya kasihkan ini clip on-nya kepada kamu. Nah. Apapun ekspresi dia hari ini, tolong you appreciate dan hargai apa ide yang akan muncul dari orang kita ini ya. Oke, ini clip on-nya, you pegang. Oke, ini dipegang kayak gini kan.
Oke, udah pas gak di sini Pak Agung? Enggak, ininya aja yang pindah. Ini ke sini. Yo. Siap ya? Sebutkan, Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good, angkat mikrofonnya. Siap ya? Saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Saya Ihsan Nur Hidayat dari Banjar. Oke, Banjar. Suaramu powerful sekali. Siap ya? 1 jam saya bicara. Apa yang Anda dapatkan hari ini? Alhamdulillah, pada siang hari ini saya mendapatkan motivasi yang sangat memberikan kepada diri saya. Semangat yang membuat diri saya ingin lulus dari Darul Huda ini dengan nilai yang terbaik bagi saya. Dan insya Allah dengan waktu yang dekat saya akan memberikan kesuksesan saya kepada orang tua saya dengan memberikan paket haji eksklusif. Dan insya Allah apabila saya telah memiliki segudang harta, akan saya donasikan kepada Darul Huda agar menjadi pondok yang lebih baik. One question. Satu pertanyaan. Ana sudah berpikir, pasti dia maju ke depan. Kenapa? Dia duduknya di situ. Ketika saya buka frame cerita dari mulai tadi tentang sekilas masa-masa ketika TK, SD sampai wisuda, dia itu tak tahan air matanya, dia menangis. Anak tanya, 5 tebki. Kenapa kau menangis itu? Apa yang kau pikirkan? Mulai. Apa yang terbenak? Karena saya tahu bahwasanya orang tua saya berusaha untuk memondokkan saya dengan sekuat tenaga. Ustadz, ini pas banget pas antum datang nih. Mungkin kalau kita lihat harapan dia kayak apa ya? Kayak sekedar ngobrol. Andaikan saya nanti punya segudang harta, saya akan berikan, donasikan untuk Darul Huda akan lebih baik. Gitu kan bahasamu tadi. Mudah-mudahan al-kalam nisfu doa. Ini bisa terjadi kepada rekan kita, atau ini menjadi magnet untuk orang-orang di luar sana. Hari ini kita live. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Tepuk tangan buat rekan kita yang sudah bicara. Masya Allah. Fadl. Yes, giliran anti yang bicara. Stand by here. Middle, center. Pegang ya, clip on-nya ya. Oke. Stand by. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanindiah Gifir Hasim, saya dari Banjar. Bisa ditata mikrofonnya? Yes. Apa yang antum sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwasannya setelah mendengar motivasi dari Ustadz Chandra, saya sangat termotivasi karena ini semua bagian dari pengalaman yang sangat mengesankan untuk masa depan yang lebih cerah untuk kita semua. Berikutnya, impian saya ingin sekali membanggakan pondok terutama dengan menjadi wisudawati terbaik di sini. Dari mana, Kak? Dari Banjar. Terima kasih. Kok hampir lupa namaku hari ini? Segmen motivasi bersama Pak
Hampir Allahu Akbar. Semudah itu kau melupakan aku hari ini. Terima kasih nah, jazakillah khair. Ma'an najah, Allah yubarik fikum. Tepuk tangan dong buat yang sudah bicara. Allahu Akbar. Oke. Hampir 1 jam, tak terasa loh Kak. Anda sudah dimainkan gelombangnya. Anda masuk ke alam mimpi, al-khayal. Tapi mimpi itu tak sekedar mimpi. Biar Allah yang menggiring mimpi Anda menjadi real. Karena 1 jam itu Anda benar-benar dizerokan. Anda pernah loh ngisi di komunitas SMA di luar sana. SMK di luar sana. Susah seperti kalian hari ini. Untuk menzerokan, dienolkan dari awal itu susah banget. Ketika saya tolong semuanya diam ya, anak ketuk mikrofonnya. Ada anak yang ngetuk, Pak. Kenapa ketuk-ketuk mikrofonnya? Gitu kan. Banyak tak paham. Kalau antum kan yakfi bil isyarah. Cukup bil isyarat pasti semuanya diam. That one. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya, people. Ketika suatu saat Anda merasakan atmosfer ini, kau peluk orang tua, yang tolibah kau peluk ustazahnya. Bisa kan kadang-kadang tolibah dia curhat dengan ustazahnya, lama-lama kau menjadikan ustazah itu sebagai your mom, your mother. Saat itu kau peluk dia. Anda tahu kenapa itu semua terjadi? Itu karena ada enzim yang dititipkan oleh Allah di dalamnya. Kau memeluk orang tuamu, seorang putra, kau memeluk ayahmu, ibumu ketika nanti datang ke sini, kau memeluknya just 5 second, hanya 5 detik saja kau memeluk. Allahu Akbar, dahsyatnya luar biasa efeknya. Ayo kita buka, hanya 5 second, 5 detik kau memeluk orang tua sebagai santri apalagi, ternyata itu efeknya luar biasa. Anda masih ingat, ini saat motivasi ujian nasional di beberapa kota. Di Palu, ini kemudian di Makassar, kemudian ini beberapa kota lainnya. Ketika Anda bilang seperti itu, mereka ingin cepat-cepat memeluk orang tuanya. Dan kekuatan dahsyatnya pelukan 5 second bersama kekuatan orang tua dengan doanya adalah seperti pelukan hangat sang Nabi dengan putri bungsunya. Anda tahu siapa putri bungsunya? Masa nggak ada yang tahu? Siapa putri bungsu Nabi? Siapa? Yes, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Rasul lagi dalam keadaan sakit. Setelah Haji Wada, saat itu Rasulullah SAW pulang ke rumahnya dalam keadaan badannya lemah. Beliau memanggil Sayyidah Fatimah Az-Zahra putri bungsuna. Ya Fatimah, halumma ilayya, kemarilah. You tahu, Fatimah itu langsung mendekat dan langsung membisikkan di telinga kanan Fatimah. Wa kanat Fatimah mutabassimah. Saat sang Nabi itu membisikkan di telinga kanan Fatimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Tapi saat dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah, wa kanat Fatimah bakiyah. Saat dibisikkan di telinga kiri Fatimah, Fatimah langsung dia menangis. Anda tahu kenapa itu semua terjadi? Pelukan itu hangat antara Nabi dan sang putri. Karena saat dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakiyah. Kenapa Fatimah menangis? Karena Nabi mengatakan, ya Fatimah, sayatini al-ajal. Ajalku sudah mendekat, wahai putriku. Aku akan meninggalkanmu, wahai Fatimah. Fatimah langsung dia menangis. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, walaupun aku sudah tiada, wahai Fatimah, tapi kau nanti ia akan menjadi Sayyidah Ummahat, Ummul Mukminat di muka bumi ini. Kau akan menjadi figur untuk para kaum Hawa di muka bumi ini. Dan kau akan menyusulku nanti di surga. Pelukan itu hangat antara Nabi dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Karena kalau ditanya tentang ini, dahsyatnya kekuatan pelukan itu luar biasa. Yang pertama, coba dibaca nah. You ya, you. Oke, Anta. Dibaca ya Kak ya. Angkat suaranya. Dahsyatnya kekuatan pelukan. Stand up. Maju Kak.
Iqra. Dahsyatnya kekuatan pelukan. Ini mikrofon semakin maju, kau yang mundur. Kau maju sini, tak nyampe. Dahsyatnya kekuatan pelukan. Yang pertama. Dahsyatnya. Ana yang salah. Oke, ana mukhti. Aturan kalimat yang pertama dari dahsyatnya kekuatan pelukan itu adalah baru kali ini aku temukan kau yang seperti ini. Bener juga ya. Yang pertama, ya dahsyatnya bener ya. Tapi nggak gitu-gitu juga kali bro. Sok maju. Jadi ada dahsyatnya kekuatan pelukan kan. Yang pertama, kekuatan pelukan itu adalah Tingkatkan kecerdasan otak. meningkatkan Tingkatkan kecerdasan otak. Yuk pilih meningkatkan atau tingkatkan. Meningkatkan. Oke, kalau tulisan di sana, Tingkatkan. kau bingung juga lama-lama di sini ya. Oke, berarti Anda masih ingat ya. Anda tak akan lupa kejadian hari ini. Yes, betul kata dia. Your name? Namamu? Ilmi. You nggak bakal lupa kejadian Hilmi. Oh iya, kata Hilmi, kekuatan pelukan itu yang pertama adalah meningkatkan kecerdasan di. Oke, good. Kelas berapa Hilmi? Kelas 2 KMI. 2 KMI, Masya Allah. Mana aja Allah ibarik fik. Duduk. Kau jangan menangis Hilmi. Oke. Berikutnya. Siapa kira-kira di sini ya? Ada request? Hilmi, menurutmu Pak Happy cocok dia yang maju ke depan? Siapa tuh? Siapa? Siapa nak? Mana makhluknya? Mana tak ada orangnya? Rizwan. Mana orangnya? Kenapa kau diam saja? Sini. Dia orangnya. Oh, yang mana? Oh, Rizwan itu dia. Nah, maksudku kau pilih dari golongan ini. Lama-lama pusing juga nih, Om ya. Nih, yang di sini nih. Siapa? Farid. Kau yang baru melihat aku hari ini katanya. Sini, stand up here. Oke. You namanya Farid betul? You stand up here. Kalau teman-teman yang lain sudah diajarkan bagaimana teknik mikrofon yang benar. You stand up here like this. Oke. Siap ya? Yang pertama, gunakan mikrofon seperti ini kah? Farid? Oke. Nanti saya kasihkan mikrofonnya. Oke Farid, siap ya? Ada mikrofon satu lagi, ambil Farid. Yang itu tuh. Yang kabel. Karena Farid belum belajar, baru ketemu hari ini sama saya. Kalau yang lain nggak gitu tadi. Sok sini Farid. Oke, pegang mikrofon kayak gini. Angkat mikrofonnya Farid. Farid baru hari ini kan ketemu sama saya. Yes. Oke, Farid. Angkat mikrofonnya Farid. Pertama, pegang mikrofon kayak gini Farid. Oke. Yang kedua, tidak ada posisi tangan berada di belakang punggung. Oke. Udah. Yang ketiga, angkat mikrofonnya dan you lihat ke kamera. 1, 2, mulai. Berikutnya, tidak ada generasi Darul Huda ketika ngetes mikrofon dengan cara ditiup. Yang lain mah udah pada tahu, cuma Farid aja yang baru ketemu sama saya kan. Jadi ini ilmu Farid ya. Oke, angkat mikrofonnya Farid. Jangan kau tiup-tiup mikrofon kayak barusan. Pasti semua tertawa karena mereka sudah tahu ilmunya, udah belajar sama kita kan. Jadi cara tes mikrofon like this. Tes, coba. Lagi Farid. Kok semakin jauh sini dekat.
Ya, ini gara-gara Hilmi yang milih ya. Urusannya jadi panjang. Oke, pegang mikrofonnya. You check like this. Tes. Okay. Lihat ke depan Farid. Lihat kamera. Itu ada 3 kamera. You center. Siap ya? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum. Sebentar, saya kasih kode dulu. Mikrofonnya on? Oke, Ana ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Kejadian lagi di sini ya. Dulu di masjid nih Ustaz kayak gini. Sekarang kejadian lagi. Kau pakai nama aku itu. Kau pakai namamu itu contoh. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Namamu siapa dan dari mana? Kau pakailah namamu itu. Oke, Farid, stand by here. 3, 2, mulai. Halo, nama saya. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Oke. Siap Farid. Assalamualaikum. Krisna, saya dari Banjarsari. Dari mana? Banjarsari. Farid, dikarenakan kita baru pertama kali ketemu, anak kasih ilmu yang ketiga. Selain mikrofon adalah kalau you bicara di depan, jangan terlalu banyak moving. Ya tahu moving? Kau jangan menatapku seperti itu kau. Moving itu jangan terlalu banyak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, you stand up like that. Nah, oke. Ini nggak usah ikat-ikat. Pas. Angkat lagi. You harus berkarakter pegang mikrofonnya. Cepet Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kayak tadi satu. Assalamualaikum. Aku salam, kau jawab. Salam itu jawab, jangan diikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Namanya? Dari mana Farid? Banjarsari. Banjarsari. Kelas berapa Farid? Kelas 3 Wali kelasmu siapa? Yang kau kenal sebelumnya? Pak Ustaz Fahim. Oke. Taib. Betah kamu di pondok ini ya. Bismillah ya. Hari ini kau tertawa untuk seorang Farid. Lihat, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang. Bisa jadi mikrofon yang dia pegang hari ini adalah mikrofon istana nanti 10 tahun yang akan datang. Oh nggak bahagia sekali kan? Syukran akhi Farid, ma'ana Allah yubarik fi jazakallah khair. Kau mau duduk atau di sini? Silakan kembalikan mikrofonnya. Dahsyatnya kekuatan pelukan, yang pertama kata Hilmi tadi adalah meningkatkan kecerdasan di otak. Yang kedua adalah mempengaruhi hormon, namanya hormon oksitosin. Ya kan? Ini adalah masuk ke zona psikologi. Kenapa? Ketika ada orang tua datang dan apalagi yang akhwat ya ketemu ibunya udah meluapkan kerinduannya itu adalah dengan haud, dengan pelukan. Yang ketiga, mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Itu kekuatan dahsyatnya pelukan seperti pelukan Nabi dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, ini antum lihat dekat. Ini sel otot tikus. Sel otot tikus ketika disuntikan hormon oksitosin yang tadinya tua, sel otot tikus saja itu nampak muda kembali. Kekuatan hormon oksitosin luar biasa, Allah menciptakan hormon itu dan dititipkan kepada manusia untuk dijaga. Karena santri yang brilian itu sangat penting sekali untuk kita kaji. Oke, salah satunya adalah antum harus melihat satu potret yang saya sampaikan ke beberapa guru tadi pagi, bahwa belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Ana sampaikan ke para guru, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. You juga sama, jadi santri itu penting, jangan yang penting jadi santri. Kalau antum mengatakan, yang penting ana jadi santri, pasti nggak beres saudara. Manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia.
Ya kan? Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Antum ambil kolamnya dan kurosahnya, tulis redaksi ini. Silakan. Ini quote yang sudah kita sharekan ke beberapa titik. Nasrub Syekh. Farid sampai keringetan ya. Saya wajah-wajah anak Darul itu sudah familiar Ustaz. Dan nampak. Ketika hari itu anak bilang siapa yang masih bertahan di samudra Darul Huda. Dan alhamdulillah wajah-wajahnya masih kita kenal. Kelas? Kelas? Oh ya. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Ini bisa dikaitkan kemana-mana kah? Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Oke, baik. My people, ada potret santri di alam pesantren itu macam-macam. Apalagi santri baru atau santri lama. Dari cara antum di pesantren itu pasti beragam, beda-beda. Ada yang santri di alam pesantren itu dia hidupnya biasa saja. Coba deh, pasti ada deh. Udah dia biasa aja. Kamu dipanggil bagian keamanan, ya udah nggak apa. Di sini ada Gismul Aman Sawah kan, mewujud, mahkamah mewujud. Kamu melanggar bahasa loh. Kamu nanti mau akab di mahkamah lo. Ya, nah, malas. Anta bukti, nah, misalnya. Irfarijal, idrib, syukron gitu. Biasa aja dia. Dia nggak terlalu rumit hidupnya itu. Sama di mana-mana kak. Ada nggak orang yang kayak gitu? Akhi, minggu depan mau ujian nasional. Biasa ya udah. Ya, emang ujian nasional minggu depan kan? Gitu kan? Itu biasa aja tuh. Ada orang yang santai. Itu namanya orang itu namanya easy going kak. Santai aja dia. Ada yang berakhir malapetaka. Karena dia nggak belajar betulan saking biasa-biasa aja. Ada orang yang biasa-biasa aja tapi benar-benar powerful. Dia biasa aja. Di balik kebiasaan dia, tapi dia dititipkan Allah brilian, cerdas. Nilai spekta. Sekalipun dia biasa saja. Yang kedua, ada yang cemas. Di pesantren hidupnya cemas aja. Yang lain bahagia, senang banget, wajahnya tuh cemas aja. Saya punya kawan dulu namanya Mr. Cemas. Cemas aja wajah. Nah, ini adalah potret alam pesantren. Yang satu lagi adalah orang yang hidupnya itu kayak lelah banget di pesantren itu. Saking banyak kegiatan, lelah banget. Anak nggak tahu antum masuk di zona mana. Biasa saja, cemas, atau lelah. Antum tanya kepada diri antum sendiri. Karena apa? Belajar itu memang membuat lelah teman-teman. Tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Ana ulangi. Belajar itu memang membuat lelah. Antum 24 jam dibimbing di pesantren ini. Tapi jika antum tidak pernah belajar sama sekali, antum hidup biasa-biasa saja, nggak luar biasa di alam pesantren ini, suatu saat hidup antum akan jauh lebih melelahkan. Di luar sana banyak challenge, tantangan yang harus kita hadapi. Maka you Darul Huda people, bismillah. Setelah apapun cukup hadirkan lillah, pasti lelah itu akan hilang. Jangan sampai nanti hidup yang akan datang malah lebih melelahkan. Fadl uktub. Quote-quote ini ditulis. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Khalas?
waktu kita kurang lebih 20 menit lagi, dan saya minta you semakin fokus di 20 menit terakhir ini. Halas. Yes. Kalau sekiranya sudah lelah di alam pesantren, yang akan terjadi adalah stres. Jangan sampai lah Kak, anak Darul Huda stres. Materi ini sudah anak sampaikan tadi ke para guru. Jangan sampai ada stres di antara orang-orang sekitar kita, yang khawatirnya orang stres itu prefrontal cortexnya yang akan kena. Apa itu prefrontal cortex? Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Di mana posisinya? Terletak tepat di belakang dahi. Coba 1, 2, 3, pegang dahinya. Bingung mencari dahi. Anda pasti lagi bingung. Saya punya dahi apa enggak ya, gitu kan? Ayo, ini sama nih kayak Makassar. Nah, itu bukan dahi, itu dagu. Dahi di mana Kak? Yes, pemegangnya ini dagu. Allah menitipkan korteks di belakang dahi antum. Itu harus dijaga. Nah, you di pesantren jangan dibikin stres. You enjoy it. You just menikmati kehidupan di alam pesantren. Yang dikhawatirkan nasiahnya ini akan kena. Kira-kira nasiah itu tercantum dalam surat apa? Nasiah. Ada yang tahu? Apakah? Yes, Al-Alaq. Coba dibaca sama-sama. Wahid isnani salasa. Nasiyatin. Yakfikum. Nasiah itu kalau dalam bahasa dunia medisnya adalah rambut yang tumbuh di atas dahi. Afwan, jidat jika ya. Ini simbol kesombongan, keangkuhan dan kehormatan. Sehingga orang yang menarik rambut di atas jidat orang lain menunjukkan penghinaan yang sangat luar biasa terhadap orang itu. Karena orang yang ditarik rambut jidatnya itu menjadi tidak berdaya sama sekali, persis seperti seekor kuda yang dipegang jambulnya. Maka nasihat ini punya hal yang sangat penting yang harus kita jaga. Andai kan korteks ini kena stres, seperti kawan-kawanmu di luar sana yang main gadget, nge-game jadi gamer, apa yang akan terjadi? Kalau di otaknya game, ngigonya aja tentang game. Ngigonya aja tentang game. Yang dikhawatirkan apa? Dia stres, kecanduan, adiksi. Yang akan terjadi korteks kena, ini dia. Pertama, anak itu akan sulit mengatur masa depan. Kalau korteks sudah stres, anak itu bawaannya suka murung. Hari ini ada yang murung, akan saya tanya keberadaan korteksnya. Apakah korteksnya sehat atau tidak? Yang ketiga, selain suka murung, kalau korteks sudah kena apa? Bersikap tidak sopan. Nah, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kurang kreatif. Jaga korteks itu. Kalau korteks terjaga, tidak stres dia di alam pesantren, yes, semua akan aman. Maka semua yang hari ini hadir, baik putra maupun putri, pastikan semuanya berharap menjadikan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Modern Darul Huda itu adalah pondok pesantren yang berkarakter. Ini yang dirindukan oleh umat. Yes. Anda lihat, kalau tadi Anda nggak sampaikan ke guru-guru, tapi you harus tahu ini untuk para santrinya. Kira-kira dominan di manakah? Ini cocok nih buat SMP dan SMA. Biasanya di kampus juga. Dominan manakah? You nggak bisa belajar kalau Anda sendiri tak tahu keberadaan otak Anda di kanannya kuat atau kirinya yang kuat. Sekarang antum lihat, sebagai santri, kira-kira karakter Anda ada di zona mana? Biasanya Anda mengajarkan materi ini hampir kurang lebih 8 jam, hanya 3 slide. Slide pertama, slide kedua, dan slide ketiga. Ini. Sekarang Anda coba tanya antum. Yang SMP, yang tadi angkat tangan ya.
Antum SMP berada di nomor berapa? Nomor berapa? Antum berada di nomor 4. Karena antum gak mau dikatakan nomor 3 kan? Bongkar sama-sama. Apa maksudnya? Yuk, kita coba. Antum berada di zona mana? Di antara titik-titik yang anak kasih smile face ini. Ada di antara antum yang duduk hari ini, cara belajarnya pasti berbeda. Karena dia punya new cortex kanan atau otak kanannya yang kuat, yang diberi nama, ini dia, intuitive. Ada juga di antara antum yang kuatnya itu sensing. Orang sensing itu kak, rajinnya minta ampun. Kemana-mana bawa buku mulai tuh. Sebelum azan zuhur dikumandangkan, udah duluan di saf pertama. Kalau perlu di atas mimbar dia duduk. Dia nggak pernah melanggar, nggak pernah dibotak. Yang penting muti jidan, taat banget. Ada orang kayak gitu. Rapi banget. Nah, itu orang sensing. Orang sensing memorinya kuat dan rajin. Itu masuk ke zona limbik kirinya yang kuat. Berarti orang itu limbik kirinya kuat. Di mana dia belajarnya? Dia akan lebih nyaman kalau belajarnya sendiri dibandingkan bersama kawan-kawannya. Sosialnya kadang sendiri, kadang berbaur dengan yang lain. Sekali berbaur dengan yang lain, dia nggak terlalu banyak bicara. Bicaranya dalam hati. Kalau enggak mengheningkan cipta. Ya, gitu ya. Itu limbik kirinya yang kuat. You harus belajar ini. Ini udah masuk ke zona psikologi. Anda mau membicarakan tentang ini di salah satu pesantren di daerah Medan, Rodotul Hasanah RH. Ternyata ada yang tertarik masuk ke dunia psikologi. Masya Allah Ustaz, sekarang jadi psikolog. Padahal anak ngomong hanya 15 menit, tapi dia nge-keep memori hari itu. Keluar dari zona Rodotul Hasanah, masuk ke Universitas Sumatera Utara USU, dan sekarang jadi psikolog. Gara-gara dia suka banget membedah mesin kecerdasan otak. Makanya kalau lihat dia, otak aja dia kelihatannya. Dia senang banget ngobrak-ngabrik otak. Kayak dia orang sensing. Ada juga orang otak kiri, orang thinking, analitis. Dia ngomong mulu. Di hujroh apa gurfah namanya di sini. Di hujroh itu enggak diem, ngomong mulu, komentar mulu. Ada ustadzanya, assalamualaikum ustadzah, afwan ustadzah, itu perasaan jilbab dari tahun kemarin enggak diganti-ganti dari ustadzah. Ngomong mulu. Ustadz afwan ustadz itu sepatu, ya Allah ustadz sepatunya ustadz itu beli, ngomong kepo, mau tahu aja gitu orang. Ada nggak kayak gitu? Itu masuk ke zona thinking. Dia analitis, segala sesuatu dia analisa, tapi pandai dia. Dia nggak bisa diem. Belajarnya kayak gimana sih orang seperti itu? Ada yang bisa nebak nggak? Dia belajar dengan caranya sendiri. Dia nggak bisa belajar duduk manis diem aja, nggak bisa. Lah, yang lain belajar dia ngomong. Yang lain tidur aja jangan-jangan dia ngomong. Ngigo mulu kayak ngomong itu ya. Jadi kenapa? Dia orang thinking, analitis, pandai. Berikutnya, afwan tadi ana salah. Ini dia, otak kanan. New cortex itu kanan intuiting. Nah, 90% termasuk guru-gurunya tadi, 85% termasuk you my people here, itu ada di zona otak kanan. Pesantren itu otak kanannya kuat. Kreatif. Tuh. Kreatif deh anak mahat tuh kreatif. Di sini ada panggung gembira juga Ustaz ya. Ana lihat di YouTube-nya nih keren-keren. Ternyata antum berkreasi di situ. Orang luar sana nggak bakal mengira kalau itu adalah produk alam pesantren. Karena orang luar sana mengira kalau pesantren itu identik dengan kitab kuning, mahfuzot, apalagi. Iya kayaknya kesannya ortodok dan primitif. Padahal, you punya talent, you punya skill. Nah, karena Anda dititipkan Allah di alam pesantren yang kontemporer seperti ini adalah otak kanan.
Walaupun nggak semuanya otak kanan. Ada limbik kanan. Nah, limbik kiri, limbik kanan. Limbik kiri tadi yang muti ya, yang sensing. Limbik kanan itu orang feeling. Limbik kanan, Anda bercerita tadi hampir kurang lebih 15 menit, Anda banyak yang berlinang air matanya. Kenapa? Karena Anda punya feeling yang dititipkan oleh Allah. Wajar, Kak. Banin. Anda berlinang air mata wajar. Banat apalagi 90% dimiliki oleh perempuan, akhwat. Maka feeling like that. Dan berikutnya adalah otak tengah. Dia insting, naluri yang serba bisa. Maka mesin-mesin kecerdasan otak ini saya bawa ketika sebelum saya perform. Terus apa fungsinya Pak Happy? Saya duduk nih sama Ustaz Afif tadi. Tapi saya bisa menebak. Ini santri otak kanan semua nih. Berarti saya ngomongnya harus gini. Masuklah saya ke LP. You tahu LP? Tahu LP nggak, Kak? Ana disuruh ngisi motivasi di LP, Lembaga Pemasyarakatan di dalam penjara. Ana kira di Watampone, Ana diminta untuk ngisi, karyawan-karyawan lembaga pemasyarakatan penjara itu. Ternyata enggak. Pas nyampe ke lokasi, mana pesertanya? Di dalam, Mas, silakan masuk. Pas masuk, ternyata Ana suruh ngasih motivasi untuk orang-orang narapidana semua. Pas masuk, astagfirullah gitu ya. Ana udah pakai jas. Akhirnya Ana kira Ana akan ngomongnya itu di aula. Oh tidak, nah ternyata itu Ana disuruh ngomong, mereka di balik jeruji semua. 250 di dalam sel di Watampone, Makassar. Anda tahu apa yang terjadi? Karena Anda tak punya zona ini, Anda gagal di situ. Anda nggak bisa nebak ini otak kanan, apa otak kiri, apa nggak punya otak semua nih. Karena Anda nggak punya ini, Anda bahan ini, Kak. Ini penting, nak. Akhirnya apa yang Anda bilang? Anda katakan di depan para napi itu. Ketika kita hidup di alam yang penuh dengan jeruji besi. Tapi suatu saat, Anda semua akan terbuka lebar untuk menuju ke alam yang lebih luas. Ada orang paling pojok, namanya Bang Alex. Dia bertato, di sini bekas sayatan pisau. Dia langsung lobrak-abrik itu jeruji besi dan mengatakan, Bang Chandra kau ini, daripada kau teruskan itu ceramahmu, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta. Abang tahu siapa aku ini? Aku ini pemburu yang sudah memburu 78 orang di Watampone. Ketika dia bilang pembunuh 78 orang, kita semua dengan tim langsung mundur. Jangan sampai kita yang ke-79 di situ kan. Ternyata nggak gitu caranya, nak. Sekeras-keras posisi karakter dia, ternyata Ana mainkan ini mesin kecerdasan otak. Ana langsung temui orang itu di dalam jeruji. Ana hanya pegang itu pundaknya dari balik jeruji. Saya mengatakan, saya tahu kau ini adalah maskotnya di zona penjara ini. Kau ditakuti orang, tapi kau lebih takut dengan ibumu sendiri kan? Apa yang dia bilang? Udah kau, Bang, tak perlu kau bicara tentang ibu. Enggak, aku harus bicara tentang ibu. Jangan sampai kau mati dalam penjara sebelum kau bersujud di kaki ibumu. Tapi kita pegang pundaknya. Saat itu baru dia mengatakan, Bang Chandra, aku takut ini. Yes. Itu apa namanya? Bukan hipnotis. Anda punya kawan yang putra apalagi ya, dia bermasalah. Seorang bapak yang paham di dunia psikologi pasti bilang, udah, bismillah, kau pasti bisa. Pernah lihat gak? Dipegang pundak sebelah kanan, itu memberikan power bagi dia. Jangan keras-keras, ya, udah. Itu namanya the power, mesin kecerdasan otak. Nah, satu kamar, satu hujro, tidak mungkin itu otaknya sama. Satu kamar berapa orang, Putra? 18. Putri? Putri berapa orang? 15. Tidak mungkin 15 orang karakternya sama. Bayangkan kalau 15 orang karakternya sama. Cerewet semuanya. Satu kamar cerewet semua. You bisa bayangkan apa yang terjadi dalam kamar itu? Bisa kiamat kubur itu kamar.
Atau satu kamar, anaknya itu orang limbik kiri semua. Pendiam semuanya. Tenang banget itu kamarnya. Gak ada yang ngobrol. Yang satu beres-beres, satu beres-beres, tenang aja. Saling ketemu aja, udah semua mengheningkan cipta di situ. Allah itu maha hebat, Kak. Dan pondok ini juga luar biasa. Pasti mengklasifikasikan antum sesuai dengan karakter antum masing-masing. Tidak mungkin sama. Maka tidak mungkin semuanya pendiam, cerewet semua, atau arogan semua, gak mungkin. Semuanya pasti berbeda. Nah, kira-kira menurut antum, ana otak kanan atau di zona otak kiri? Anaknya otak kanan, Kak. Ana orang kreasi, ana orang panggung. Istri saya, menurut antum, otak kanan atau otak kiri? Dia otak kiri. Bayangkan kalau ana pembicara, motivator, memotivasi orang, istri ana motivator juga. Ana otak kanan, bini juga otak kanan. You bisa bayangkan nggak dalam rumah? Kami saling memotivasi satu sama lain. Angkat tangan, Allahu Akbar, gitu kan? Ana bikin sound system di bawah lantai 1, istriku di lantai 2. Bikin stage, bikin panggung, teriak-teriak, saling motivasi satu sama. Iya, Allah itu maha adil. Pasti pasangan kita pun akan beragam karakternya. Inna khalaqnakum azwaja. Aku menciptakanmu ini berpasang-pasangan itu bukan hanya dari lelaki perempuan tapi karakter. Oke, good. Kalau ini anak nggak tahu generasi yang punya otak apa gitu ya. Tapi kita lihat, ini generasi alpha yang ada di luar sana. You bisa lihat tayangan. Ini sosialnya generasi alpha di luar sana. Apa maksud dari cerita ini? Selain komunikasi orang di luar sana tentang generasi alpha yang seperti itu, Kak, di luar sana, SMP Kak atau SMA, tapi di sisi lain, you harus tahu di sini ada energi kekuatan doa yang luar biasa dan kekuatan keyakinan. Sekalipun kakinya dia terikat, sekalipun dikejar oleh musuh, tapi dia punya keyakinan yang powerful. Keyakinan yang kuat akan berisi sejuta kekuatan yang akan merestui langkah kalian. You yakin? Ya Allah, saya yakin. Bismillah, kau restui perjalanan kami di Darul Huda ini. Aku ingin menjadi orang yang dibanggakan oleh guru, kiai, dan juga orang tua. Barakallahu fikum, dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan hari ini untuk antum semua.
Insya Allah next kita akan bersinergi kembali. Dan yang pasti pesan ana sebelum keluar dari ruangan ini adalah don't stay alone. Jangan merasa sendiri. Antum punya guru, antum punya ustadz, antum punya ustazah, antum punya rekan-rekan yang hebat di kanan kiri Anda. Antum harus seperti motor-motor ini. Tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada yang saling menjatuhkan satu sama lain. Ini indah banget motor ini. Ini senada, seirama, harmoni. Karena mereka punya satu visi, mereka satu misi. Mereka ingin menggolkan bagaimana menjadikan acara itu spektakuler. Antum pun sama, tidak ada yang saling menyikut satu sama lain, tidak ada yang saling menghardik satu sama lain. Antum harus senada, seirama seperti mereka. Tidak ada yang bersenggolan dan tak ada yang terjatuh. Nampak di sini sangat indah dan harmoni antara satu dengan yang lain, membuktikan bahwa Darul Huda pun sama kawan-kawanku. Harus senada seirama seperti motor-motor ini, dikemas secara cantik, secara apik, secara menarik. Yes. Oh, kayaknya kalau bikin formasi kayak gini Darul Huda cocok nih buat acara apel tahunan saja ya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, people. Yes, semangat baru, sekali lagi semangat baru dan harus berubah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. Saatnya spirit sang guru sudah terlaksana dari pagi sampai siang. Dan hari ini, you termasuk orang yang beruntung. Kami pilih untuk menjadi partner di acara siang sampai sore. Alhamdulillah, no one sleepy. Tak ada yang mengantuk hari ini. Bagaimana Anda gak ngantuk ya Kak ya? Karena Anda semua dimainkan emosinya hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung hari ini. Dan saatnya saya mohon pamit. Dan saya akan menuju ke pesantren. Apa sih tadi teh? Iya, eta. Rodotul Ulum wad Dakwah eta bahasa Arabnya ya, saja condong, dan kita akan bergabung kembali. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, take kamera dari depan. Kameramen silakan merapat dari depan, kita ambil videonya. Yuk semua melihat ke depan ya. Kameramen nanti kumpul dulu standby di sini ya Kak ya. Kameranya ya. Ya. Udah dimasukin ke flash ya Ustaz? Yang tadi udah ya, oke, tinggal yang ini berarti ya. Siap ya, standby dari depan ya, kita take video. Standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Bangga hari ini bisa bertemu dengan santri-santri yang mereka adalah standby di area Pondok Pesantren Modern Darul Huda yang ada di Kota Banjar ini. Dan tadi pagi sampai siang merapat dengan guru-guru yang luar biasa. Hari ini pun sayap kanan kiri kami adalah putra-putri yang hebat, kebanggaan anak negeri, yang kami yakin mereka akan menjadi generasi yang mutakhalik bi akhlaqin karimah. Yuk teman-teman semuanya angkat tangan kanannya dan kepalkan tangannya, getarkan Nusantara dengan takbir antum semuanya. Takbir. Angkat suara Anda lebih powerful lagi, my people. Takbir. Apa kabar Darul Huda? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Amazing, I like it. Nanti beberapa video dari pagi sampai sore, kamera dari kita dan kamera Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Happy Chandra. Hari ini bangga bisa bertemu dengan keluarga besar Pondok Pesantren Modern Darul Huda Kota Banjar. Dan di zona kami ini sekarang adalah insya Allah menjadi calon alumni di tahun depan ya. Dan siswa akhir ini memberikan nama yang luar biasa, Mubtakir Generation 620. Semoga menjadi alumni yang insya Allah next alumni yang berkarakter, yang akan menjadi kebanggaan anak negeri, kebanggaan untuk alma mater Darul Huda ini. Yuk teman-teman, santri akhir, angkat tangan kanannya dan kepalkan Wahid Isnani Salasa. Getarkan Nusantara dengan takbir antum santri akhir. Takbir.
Nusantara merindukan takbir Anda semuanya. Takbir. Mubtakir Generation, tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Happy Chandra hari ini selain bertemu dengan para guru, para santriwati tadi santri akhir, dan hari ini juga ini adalah komunitas min Ma'had Darul Huda lil Banin. Dan mereka ini luar biasa, kami yakin mereka juga akan terlahir menjadi generasi-generasi yang nafi lil ummah. Amin. Karena kami yakin Nusantara sangat merindukan sekali Darul Huda, tempat yang di sini mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Saatnya yuk teman-teman, angkat tangan kanannya, getarkan nuansa takbir dari Darul Huda lil Banin. Takbir. Takbir. Ma'an aja. Wallahu barik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana Happy Chandra hari ini bangga bisa mengenal lebih dekat dari profil Pondok Pesantren Modern Darul Huda Kota Banjar. Minas sobah ilal masa, dari pagi sampai sore, selain bertemu dengan para gurunya, para founder, dan juga ketemu dengan santri-santri. Dan ini adalah santriwati Darul Huda, dan ini lil banat. Mereka adalah generasi Sayyidah Fatimah Zahra insyaallah ya. Dan mereka akan menjadi generasi yang mutakhaliqah bi akhlaqin karimah dan penuh dengan roh disayah yang luar biasa. Yuk santri-santriku yang santriwati, angkat tangan kanannya dan angkat power takbirnya. Bismillah, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Apa kabar Darul Huda? Tepuk tangan untuk kita semuanya.